Marriage Undercover, Blak-blakan persoalan Pak Sutri dari kasur sampai dapur. Bersama saya, Setia Furqan dan saya Manda Ina Agustina. Yang jadi gini loh, aku pernah lihat juga ya banyak wanita ternyata yang nggak dapat kepuasan di ranjang gitu. Nah, emang kasusnya siapa sih? Ya, ada sih banyak juga sharing-sharing. Terus pernah sih temen aku juga kayak gitu kayak yang nggak mencapai kepuasan gitulah gitu. Padahal kan udah pernikahan berapa tahun? 5-8 tahun juga ada gitu. Yang memang itu kayaknya dipendam terus sama sang istri, akhirnya meledak deh. Akhirnya dia udah ilfeel gitu, udah nggak ada cinta. Oh iya, sampai ke titik itu ya. Kayak gitu. Yuk kita bahas ya. Wah, ini menarik banget. Oke, teman-teman semua, masih di Marriage Undercover bersama saya Setia Furqan dan saya Manda Ina Agustina. Buka-bukaan masalah Pak Sutri. Pak Sutri dari dapur hingga kasur. Oke. Kita masih bahas perkasuran nih ya. Ini kayaknya tema menarik ya. Iya. Karena bener-bener biasanya tabu. Iya. Dan sensitif ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang agak tabu, tapi nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan jadi edukasi dan sharing juga ya buat teman-teman para Pak Sutri nih. Dan yang belum menikah juga Anda sebenarnya jadi paham sebenarnya paradigmanya laki-laki atau suami dengan wanita atau istri kan beda gitu. Betul, sangat beda. Karena gini, mungkin sekarang ini misalnya gitu ya, banyaknya itu kan lebih ke cowok ya, bagaimana memuaskan suami. Iya benar. Tapi jarang diomongin, disebut tentang bagaimana cara membahagiakan istri. Dan ternyata itu termasuk nafkah batin loh. Nah itu tuh penting ya saya. Nafkah batin itu justru bukan hanya suami mendapatkan kepuasannya, betul. Tapi itu belum disebut nafkah batin loh, karena itu suami justru memberikan nafkah suami, nafkahnya lahir batin, artinya itu kebutuhannya istri kan. Iya, jadi yang disebut pernah ini ya, Manda juga pernah baca gitu, yang disebut yang sudah menunaikan nafkah batin itu ternyata sampai istri mendapatkan kepuasan. Jadi kalau misalnya hanya yaudah deh berhubungan suami istri, terus istrinya nggak puas, sebetulnya suami ini belum menunaikan nafkah batinnya gitu Sa. Kayak jadi gitu kan? Emang betul, setuju saya, setuju. Jadi itu hanya melampiaskan suami aja, tapi artinya suami yang bahagia tapi istri kan jadi belum bahagia gitu juga. Loh. Dan penelitian juga 80% ternyata ya tadi istri itu gak mencapai kepuasan di saat berhubungan suami istri gitu. Itu kenapa sih Say? Mungkin ini bisa didiskusikan sama teman-teman kita, sharingkan di sini gitu ya. Oke, siap. Yang pertama mungkin dari berapa kali, kalau tadi ngomongin cowok berapa kali, suami berapa kali kebutuhannya. Kalau istri sebenarnya atau wanita ada frekuensi nggak sih sebenarnya? Beberapa keterangan juga yang pernah Manda baca gitu, kenapa istri nggak mencapai kepuasan. Justru yang pertama karena istri sendiri tidak mengenali organ reproduksinya. Jadi nggak tahu yang mana bagian yang harus disentuh gitu kan. Tapi merasanya kurang aja gitu ya. Betul gitu. Jadi harus sang istri juga sebelum meminta kepada suami dan memberitahu suami harus mengeksplor dulu gitu. Di mana sih titik kepuasannya gitu kan. Dan itu juga setelah tahu, mengenal bahwa yang kedua adalah alasannya sang istri itu tidak terbuka kepada suami. Nah, karena biasanya wanita malu ya untuk ngomongin ini ya, gitu ya. Gitu dianggapnya udahlah nggak apa-apa, ntar juga tahu sendiri, nggak bisa kayak gitu ternyata gitu, mesti dikomunikasikan, mesti dibicarakan, mesti dicari titik jalan tengahnya, karena istri pun berhak untuk bahagia dan mencapai kepuasan. Nah, kalau ngomongin gimana cara memuaskan istri, apakah hanya cuman soal posisi misalnya atau waktu, atau sebenarnya lebih ke mubasyarah, lebih ke foreplaynya gitu Say. Sebenarnya ini buat para cowok jadi pembelajaran ya. Ini dari versinya wanita, ini seperti apa sih biasanya? Ya, jadi yang wanita tadi rasakan ya. Kemudian ya tadi setelah dikomunikasikan, yang ketiganya suami istri harus bekerja sama intinya untuk membuat hubungan itu sama-sama bahagia gitu. Benar. Jadi jangan ya udahlah biasa aja berhubungan gitu. Jadi benar-benar harus caranya bervariasi, variatif gitu kan, foreplaynya juga nggak itu aja misalnya karena udah mengeksplor, karena tadi titik tombol wanita itu banyak banget gitu, mulai dari
seluruh tubuhnya bahkan gitu kan, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Gitu sih kalau menurut Manda. Jadi ya tadi para suami juga harus aware ya gitu. Apa suami harus langsung nanya ke istri? Iya, karena yang tahu kan istri itu sendiri. Jangan sampai karena suaminya nggak tahu bahwa istrinya nggak mencapai kepuasan, akhirnya ya udahlah cuek-cuek aja, istri jadi males. Nah, apakah setiap berhubungan itu harus puas istri? Sebetulnya, nah ini juga ya makanya tadi harus mengenali diri kita sendiri gitu. Ada yang memang istri tuh ya udah nggak apa-apa deh, cukup kok segini ya udah. Tapi ada yang memang istri tuh sebenarnya aku nggak puas gitu. Nah ini yang sering bahkan istri itu malah curhatnya sama tetangganya, temennya, saudaranya gitu. Padahal adegan ranjang itu nggak boleh disebarkan. Nah, itu gitu. dia, benar-benar. Jadi benar-benar harus rahasia, nggak boleh diberitahukan. Antara suami sama istri. Iya, benar. itu hanya rahasia suami dan istri. Jadi istri curhat ke siapa? Ke suaminya langsung gitu. Yang aku tuh sebenarnya butuhnya kayak gini loh gitu kan. Dan sebenarnya suami juga ketika istrinya terus terang bukan berarti jadi minder ya. Justru terdorong untuk termotivasi untuk bantu istri mencapai kebahagiaannya gitu ya. Betul. Benar. Terus kalau apa sih yang membuat wanita itu atau istri itu jadi seneng untuk melakukan itu? Kan kadang apa ya, perlu nggak tadi yang foreplay tadi? Perlu banget. Jadi perlu banget. tadi ya istri itu butuhnya sisi psikologis yang dipenuhi, sedangkan kalau suami sisi biologisnya. Nah makanya harus dipenuhi dulu sisi psikologisnya apa? Pertama didengarkan. Tuh. Didengerin dulu. Tuh dengerin aku gitu ya. Curhat dulu, ngobrol dulu gitu kan. Makan malam dulu, candlelight dibangkitkan dinner. dulu deh moodnya gitu, dibangkitkan dulu moodnya. Jangan sambil mikirin anak, mikirin kalau udah kosan. ngerasa dicintai, oke baru lanjut. Tapi kalau suami itu beda. Nah istri juga sebenarnya harus tahu ya. Suami itu ya. harus apa ya? Kalau suami itu kalau justru harus ada apa ya? Gini. Setelah berhubungan baru timbul rasa cinta ini. Makanya kan agak nggak sinkron sebenarnya kalau kita ini kalau ya. Istri butuh dulu mentalnya, psikologisnya dulu dipenuhi, baru dia ingin punya dorongan untuk berhubungan. Kalau laki-laki sebaliknya, ketika dia sudah dipuaskan berhubungannya, baru dia bisa lebih mencintai. Jadi memang itu ada beda otaknya memang seperti itu ya. Bener-bener. Dan di sini akhirnya kita belajar untuk saling tidak ego ya. Kalau istri egois atau suami yang egois ya udah aja, ini emang gua kayak gini gitu ya. Atau istri juga yang merasa egois juga dengan dirinya. Nah ini juga akhirnya harus ada titik temunya gitu ya saya. Iya betul. Dan kan kalau ngedengerin istrinya berjam-jam juga suaminya capek juga tidur ya makanya juga ya. Jangan harus dikondisikan, misalnya ngechat duluan, chat love atau apalah gitu ya, yang harus bisa membangkitkan mood. Belajar lebay ya. Nah, belajar bener. untuk memuji istri, dirayu dulu kayak ya. gitu. Jadi timbullah moodnya gitu. Kadang gini ya saya, aneh kalau yang waktu pacaran tuh kayaknya bisa banget, tapi kalau ke istrinya jadi enggak. Nah itu dia masalahnya, makanya para suami itu harus belajar dari orang yang pacaran. Maksudnya gimana sih orang pacaran itu gitu kan ya, istri tuh inginnya kayak gituin sih sebenarnya, konsisten ya? Sebenarnya gitu, tapi kan suami beda lagi gitu. Suami itu dia masalahnya. Ini dalam penelitian saya, laki-laki itu sebelum dia mendapatkan wanita yang dicintainya itu tuh kalau perjuangannya grafiknya naik gitu ya. Gue pokoknya harus dapetin. Tapi ini katanya gitu ya dalam penelitian, setelah dia memiliki wanita itu, dia pikir ya udah selesai. Artinya ketika aku kerja, aku usaha, aku kasih nafkah, itu aja udah membuat ya aku udah menggugurkan kewajiban. Itu bentuk cintanya. Itu bentuk cintanya. Itu perlindungan aku. Itu bentuk cinta. Itu ternyata belum tentu dipahami oleh istri gitu. Bahwa itu cinta gitu. Itu kewajiban aja. Yang namanya cinta itu ngasih bunga, ngasih kejutan, ngasih uang transferan lebih misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu udah beres, baru ketika berhubungan insya Allah istri akan puas. Apakah benar ini aja, isi aja rekeningnya, terus juga check outin Shopee sama Tokopedia-nya gitu, itu langsung istri langsung. Itu salah satunya. Oh, itu salah satunya. Banyak banget ya. Ternyata ada lagi yang lain. Sabar ya para suami ya, itu luar biasa ya. Memang kalau kata Bu Dr. Aisyah Dahlan kan kayak gitu ya saya, bahwa tombolnya istri itu ingin dipuji dulu, ingin disayangi, ingin dilindungi, ingin diajak traktir dulu. Kalau wanita, laki-laki kan gampang kata Aisyah Dahlan gitu ya. Udah pokoknya nggak pakai baju aja di depan suami, udah selesai gitu. Tapi kalau istri nggak, banyak banget yang itu mungkin persiapan menuju dia ingin melakukan itu. Jadi tapi
Intinya sih komunikasi. Jadi suami istri saling terbuka, apa sih maunya, keinginannya ketika berhubungan, gitu aja sih sebenarnya. Ya. Dapat poinnya. Oke, makasih banyak. Saya mau tanya sama teman-teman juga nih, untuk para istri atau wanita gitu ya, dimanapun Anda berada. Kira-kira kalau menurut Anda sendiri seperti apa selama ini Anda sudah mendapatkan kebahagiaan atau justru sebaliknya kurang? Oke. Terima kasih, masih Marriage Undercover. Belak-belakan persoalan suami istri. Bersama saya Stefan Khalid. Dan saya Ina Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.